Teman-teman, kali ini akan dituturkan dari sudut pandang Cindy. Oh ya, novel ini akan tayang setiap hari pukul 19.30 malam dan siang pukul 12.30. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk segera mengklik subscribe supaya pemberitahuannya sampai ke YouTube teman-teman semuanya. Mami tak beda jauh dengan papi. Beliau sama murka pada keluarga Pratama. Itu artinya aku telah berhasil menggalang dukungan untuk tujuan balas dendam. Kuhasut papi agar memutuskan kerjasama dengan keluarga Pratama. Tak apa tak mampus juga, yang penting hilang satu kaki penopangnya. Papi pun tidak ragu akan keberpihakannya padaku. Harga dirinya tersulut amat kuat hingga kemurkaan berkobar. Nyatanya keluarga itu memang telah menistakan putrinya, melegalisasi kebejatan Jim dan Ella, bahkan akan memaksaku berbagi posisi dengan wanita pezina terkutuk itu. Perceraianmu akan papi urus hari ini. Namun pembatalan kerjasama prosesnya bisa memakan waktu paling pendek 3 bulan. Dan itu pasti papi lakukan. Bukan hanya itu, papi akan menyiapkan serangkaian serangan mematikan. Aku menghambur ke arah papi. Pria ini sangat menyayangiku. Tak mungkin dia membiarkan putri keduanya dihina orang lain. Mungkin ini balasan atas pengkhianatanku pada Afgan. Sekarang aku baru sadar dialah pria terbaik sesungguhnya. Aku jahat, Pi. Sudah meninggalkan dan secara tak langsung menjadi jalan meninggalnya anak kami. Dalam pelukan papi, kuluapkan kesal yang bergulung-gulung di hati. Kata demi kata terucap seiring air mata yang mulai mengalir. Andai tak sebodoh itu aku membuang Afgan demi Jim, mungkin kami bahagia sekarang. Aku menyesal, Pi, menyesal. Papi mengelus rambut dan punggungku. Ia tidak bicara, hanya jadi pendengar setia saat ini. Ia paham bahwa hatiku sedang kacau balau, perlu bahu untuk bersandar dan telinga untuk mendengarkan. Ella itu yang merebut suami dari istri Afgan yang sekarang, Pi. Jadi dia itu memang perempuan binal. Pasti nanti juga Jim dicampakkan kalau bangkrut. Terangku setelah melepas pelukan. Kali ini tangisan sudah reda dan ganjalan di hati menjadi berkurang. Papi tampak kaget mendengar keteranganku. Pastilah ia tak menyangka Ella seganas itu. Ku sampaikan ini biar papi makin yakin bahwa yang harus ia hancurkan memang pantas dihancurkan. Hidup memang luar biasa ya, Pi. Jim dulu merebutku dari Afgan. Sekarang dia bertemu dengan wanita perebut suami istri Afgan. Mungkin mereka disatukan Tuhan agar dihancurkan bersamaan. Papi mengangguk-angguk menyetujui ucapanku. Ia juga mungkin menyesali perbuatannya pada keluarga Sanjaya. Apalagi mereka tidak pernah balas dendam atas sakit yang mengantarkan Afgan masuk rumah sakit jiwa. Aku akan minta maaf pada Afgan atas dosa masa lalu. Aku jahat dan sombong padanya. Sekarang dapat balasan setimpal. Dikhianati dan dinistakan Jim. Semoga niat baikku menjadi jalan kemudahan kehidupan ke depan. Mami mengusap punggungku. Ia kemudian merengkuh tubuh ini. Kami pun menangis lagi. Syukurlah kamu mau berubah, nak. Jujur, dulu Mami tak setuju pada keputusanmu bercerai dari Afgan. Tapi kamu memaksa dan Mami tak bisa apa-apa. Maafkan aku, Mi. Dari lubuk hati terdalam, aku menyesali perbuatan di masa lalu. Ada tekad ingin meminta maaf secara langsung pada Afgan. Nantilah setelah urusan beres dengan Jim. Gugatan cerai telah kulayangkan ke pengadilan agama. Meski Jim terus-menerus menteror untuk membatalkan, aku tidak gentar. Saat ini kepercayaan sudah habis, hanya bersisa abunya saja. Itu pun hampir-hampir lenyap. Aku tak pernah lagi kembali ke rumah itu. Untunglah pakaian dan perhiasan sudah kubawa saat pergi, jadi aku tak perlu lagi datang ke sana selamanya. Sungguh, rasa cintaku pada Jim telah punah. Kini berganti jadi kebencian lebih dalam dari Samudra Hindia. Aku mungkin takkan memaafkannya sampai kapanpun. Pada sidang pertama, Jim datang. Di sana kami mediasi, tapi aku punya bukti perselingkuhan mereka hingga dapat memperkuat gugatan cerai ini. Jim tak berkutik di sidang pertama. Bagaimanapun ia membela diri, aku dapat menyanggah. Apalagi ku tambah belum memberinya keturunan hingga makinlah dapat jadi alasan perceraian. Aku tahu ia berupaya tak bercerai bukan semata karena cinta. Itu lebih dilakukan untuk menahan hancurnya perusahaan. Hancur tidaknya perusahaan Pratama bukan urusanku sama sekali. Malah aku senang sekali jika benar dia jatuh dan tak bisa bangkit lagi.
Lepas sidang aku langsung kabur sebelum Jim menahannya, sengaja membawa bodyguard agar mudah menghalau aksi pria itu. Jujur aku risih dengan rujukannya, seperti manusia tak tahu diri. Cindy, tunggu, aku mau bicara. Aku terus melangkah tanpa menggubris panggilannya. Saat ia coba mendekat, bodyguard menghalangi. Sin, beri aku kesempatan sekali lagi. Kuntikan langkah dan berbalik padanya, lalu meminta bodyguard untuk tidak menghalangi. Bualan apa lagi yang mau kau katakan? Cepatlah, aku mau ke salon. Aku mau menikmati hidup. Jim mengucapkan terima kasih karena aku memberinya kesempatan bicara. Sebenarnya muak harus berhadapan dengan pria ini, tapi dengarkan sekali saja. Sin, kasih aku kesempatan. Kita mulai dari awal. Aku berjanji akan selalu membahagiakan kamu. Aku memutar bola mata malas, lalu menyedekapkan tangan di dada, lepas itu menghampirinya. Cara membahagiakanku adalah tendang wanita binalmu itu ke jalanan. Itu saja, sanggup. Dahi Jim mengerut. Tangannya kemudian berusaha meraihku, namun refleksku tepis. Jangan bicara mau membahagiakanku kalau belum bisa memasukkan pelakor ke tempat sampah. Oke, aku tak ada waktu mendengar ocehanmu lagi. Aku harus ke salon biar makin glowing. Kalau sudah jadi janda, aku berencana cari pasangan yang lebih segalanya darimu. Setelah berkata begitu, aku membalikan badan, lalu cepat-cepat melangkah menuju mobil. Berikutnya kendaraan melesat meninggalkan lelaki kolor bolong itu. Di dalam mobil, pikiranku kembali melayang. Apa yang kuucapkan pada Jim sesungguhnya berbalik dengan hati sendiri. Tak terpikirkan sama sekali setelah jadi janda untuk langsung cari pasangan. Kalimat itu hanya untuk melecehkan Jim saja. Jauh di lubuk hati, aku terluka. Apa yang terjadi saat ini menorehkan luka yang sangat dalam. Aku lelah, aku ingin menepi sejenak setelah urusan pengadilan selesai. Pergi kemana saja yang penting, tak harus mendengar kabar pasangan haram itu. Aku ingin membersihkan hati dan pikiran untuk kelak sanggup kembali menatap dunia. Rencananya setelah tenang, aku akan ikut terjun mengelola perusahaan. Dan dengan tangan ini langsung akan kuhancurkan perusahaan Jim. Aku mengirim pesan pada Afgan untuk minta bertemu. Aku ingin menyelesaikan konflik di masa lalu sebelum pergi berlibur ke Jepang sebulan lamanya. Di sana bukan sekadar bersenang-senang, tapi lebih pada lari dari kenyataan menyakitkan. Pria itu menyanggupi pertemuan, tapi ia mengatakan bahwa pertemuan ini harus diketahui Rida. Pria itu tak ingin ada salah paham dengan istrinya. Aku terhenyak saat menyadari betapa baik pria itu. Sayangnya di antara kami tak ada jalan bersatu lagi. Dia sudah bahagia dengan wanita yang juga pernah dikhianati. Dan pelakunya sama, yaitu Ella. Kelihatannya Rida tak punya niat balas dendam. Ia wanita yang pasrah dengan keadaan, berbanding terbalik denganku. Ella dan Jim tak boleh dibiarkan seenaknya saja melenggang. Mereka harus merasakan akibat kejahatan pada manusia. Di waktu yang telah disepakati, aku dan Afgan bertemu. Tempatnya di restoran The Royal. Aku lebih dulu datang sebagai orang yang mengundang karena bentuk penghormatan. Pria yang kutunggu datang 5 menit lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Cara jalan dan penampilannya masih sama seperti dulu, tetap memesona. Tubuh tegap dan wajah tampan itu pernah membuatku dimabuk asmara. Hari-hari kami sebelum kecelakaan itu amatlah indah. Meski pernikahan terjadi sebab dijodohkan, Afgan tetap mempersembahkan cinta terbaiknya. Ternyata salah satu manusia terbodoh di dunia itu adalah aku. Di atas gulungan nafsu, mencampakkan Afgan demi si laknat Jim. Andai waktu bisa diputar. Maaf, mengganggu waktu sibukmu. Aku kesini hanya ingin meminta maaf atas masa lalu. Aku tahu kesalahanku terlalu besar, takkan termaafkan. Tapi aku tetap memberanikan diri datang. Aku ingin tenang menjalani lembaran hidup baru sendirian. Kuseka air mata yang menetes saat kalimat demi kalimat itu terlontar dari bibir. Permintaan maaf kali ini bukan polesan, tapi tulus dari hati terdalam. Aku sudah memaafkanmu dari dulu. Aku tak menyimpan dendam sedikit pun atas masa lalu. Lagi pula anak-anak kita juga sudah tenang di sana. Mendengar kata anak, air mataku makin deras mengalir. Dosa masa lalu pada mereka seketika menghantam ruang pikiran. Syakila, Syamil, maafkan Mami nak. Maafkan Mami jahat. Mami rindu nak, rindu. Afgan tak lagi bicara.
Ia kini hanya berperan sebagai pendengar curahan hati mantan istrinya. Perlahan-lahan, emosiku mereda. Di dada ini muncul rasa lapang setelah beban yang mengganjal hilang. Kini aku bisa tenang sebab yakin Afgan tulus memaafkan. Terima kasih, aku jadi tenang. Titip salam untuk Rida dan anak-anaknya. Mungkin untuk beberapa waktu, aku akan pergi menenangkan hati dan pikiran. Setelah lepas urusan, aku dan Afgan berpisah. Kami pernah bersama, sekarang berpisah untuk mengambil jalan kebahagiaan masing-masing. Semoga aku pun dapat menemukan bahagia kembali seperti dirinya. Saat ini, biarlah aku jalani hidup sambil mengobati luka. Luka yang entah kapan ditemukan obatnya.